ada teman-teman di lapangan chef-chef juga ada yang lebih suka bakery, mereka nggak suka cake. Nah, ada yang lebih suka cake tapi nggak mau ke bakery, jadi tergantung balik lagi ke kita. Di pastry sendiri nih kan dibagi dua ya, pastry sama bakery. Nah kalau di bakery sendiri kan lebih banyak ke roti ya, roti hard roll, soft roll gitu dan sebagainya. Nah kalau pastry sendiri itu ada pembagiannya nggak sih? Ada pecahannya nggak dari pastry? Kalau pastry apa ya? Enggak sih, paling ini aja sih, cake ada yang pound cake, sponge cake, chiffon cake yang kayak gitu-gitu sih, lebih ke teknis yang detail sih kalau ininya. Cake dekor masuk ke pastry? Cake dekor masuk ke pastry dia. Masuk ke pastry. Cake, ya. Coklat ya kayak gitu ya. Coklat dekorasi, kalau coklat dekorasi sih. Coklat lebih besar ke dekor ya. Ke coklat candy sama pralin sama dekorasi biasanya gitu. Nah itu kalau yang di bidang situ tuh yang tadi coklat terus candies sama cake decoration itu berarti harus agak sedikit artistik orangnya ya? Ya benar-benar itu biasanya orang-orang yang memang sudah punya gift, mereka punya jiwa seni. Kadang kalau kayak saya nih dipaksain untuk terlalu artistik tuh nggak bisa. Jadi biasanya mereka udah punya bakat, ada talent. Jadi dulu ada teman kuliah itu memang dia bikin butter sculpture, jadi ukiran pakai butter tuh yang keren-keren banget, yang wayang lah, candi apa tuh bisa. Tapi giliran waktu bikin roti bubar gitu. Kayaknya berbeda ya, berbeda ya. Beda, talentnya udah masing-masing. Talentnya udah beda. Berarti gini, talent juga berpengaruh ya ketika kita pegang pastry sendiri gitu. Benar. Kalau talent ya pasti. Soalnya kalau saya lihat dari diversifikasi para chef-chef ya, ini bicara bukan in general sih kalau pastry bakery. Nah itu ada yang dia lebih suka menonjolkan fine art ya, jadi dessert yang cantik-cantik, di Instagram fotonya bagus-bagus, keren-keren, kayak gitu tuh ada. Nah gue salah satu yang lebih ke apa ya, pengajar dan penggiat entrepreneur lah, yang ya kayak gitu sih, yang lebih memotivasi juga ada. Jadi malah bingung sih itu chef apaan ya. Tapi bagaimanapun itu adalah bagian dari basic ya, paling tidak kita tahu kan ya. Gitu. Oh iya, masalah pengembangan kan dari masing-masing orangnya sendiri, mau masing-masing dari kitanya, soul-nya kita mau kemana. Oke. Nah, sekarang kesibukannya selain dari ngajar terus sama demo ya, cooking demo, terus apa lagi sih? Dua itu aja udah hektik sebenarnya. Oh gitu? Iya, ngajar sama ngajarnya sementara karena masih pandemi, masih berkutat di kelas online. Jadi kebetulan gue lagi ada di 44. Ini biasanya kita ada kelas yang ya setiap seminggu ada 2-3 kali kelas. Nah karena corona ini terpaksa kita baru online, ya lumayan lah antusiasmenya. Cuman karena murid-muridnya atau yang biasa member di sini tuh lebih senang katanya, aduh pokoknya lebih senang ketemu Chef Ari ya. Mungkin nggak sebanyak kalau kelas tatap muka itu lebih banyak. Iya, kalau ketemu kan paling nggak apa yang mau ditanyakan jadi lebih gampang gitu ya. Lebih gampang, lebih real ya, lebih enak melihat, oh rotinya kayak gini, teksturnya kayak gitu sih. Terus lebih apa?
Ada orang yang senang praktek gitu, langsung praktek ketemu, megang gitu. Ada juga yang senang denger, akhirnya baru dia praktekin kan gitu ya. Tiap orang beda-beda itu ya. Beda-beda. Nah, terus ini nih mengenai pastry, bakery gitu. Tingkat kesulitannya lebih sulit pastry apa bakery? Kalau itu balik lagi tergantung dari kita sih. Ada teman-teman di lapangan, chef-chef juga, ada yang lebih suka bakery. Mereka nggak suka cake. Nah, ada yang lebih suka cake, tapi nggak mau ke bakery. Jadi tergantung balik lagi ke kita. Nah, kalau gue sih lebih di tengah-tengah aja sih, harus bisa dua-duanya. Karena mau nggak mau sebagai pengajar, terus sebagai konsultan juga, jadi harus menguasai dua-duanya. Cuman kalau sudah sangat spesifik dekorasi atau apa, biasanya ada tim yang bantuin sih, Pak. Oh gitu, udah ada tim sendiri ya? Sudah ada timnya. Ada spesialis. Ada spesialis. Kayak di kelas di sini nggak bisa saya handle semua, karena kayak dekorasi itu dulu bisa, tapi udah losing touch sih. Oh gitu ya. Mudah-mudahan masih bisa diasah lagi lah. Gitu. Udah males. Udah ngejelimet ya kayaknya belajarnya. Oke, terus ngelihat audiens yang akhirnya berhasil dengan produk yang dia bikin, itu perasaannya gimana sih? Yang jelas kalau itu ada kepuasan tersendiri ya, karena apa yang kita delivery ke mereka itu nyampe gitu loh. Jadi alhamdulillah sih untuk sampai hari ini yang sudah ikut di kelas di kelas mau privat atau online atau apapun, udah lumayan sih mencetak beberapa UMKM. Jadi selain belajar, biasanya kalau saya sistemnya sambil memotivasi mereka, karena nggak ada yang kadang datang belajar di sini tuh kayak pelarian atau enggak kurang serius di situ. Ayo dong, harus bisa, karena ini nanti kedepannya bisa untuk bekal di hari tua atau apa. Jadi nggak sekedar, kalau saya ya, nggak sekedar gue ngajar yang penting lu bayar, oke selesai, enggak. Jadi setiap gue ngajar tuh memastikan kamu sudah datang ke kelas saya, kamu harus bisa. Itu mungkin salah satu idealisme sih ya, ya kayak gitulah. Oh gitu. Jadi udah ada beberapa UMKM yang akhirnya bisa berjalan gitu ya setelah ngikut. Bisa, ada. Udah. Alhamdulillah. Lumayan, alhamdulillah. Berkah ya buat ilmunya ya. Berkah. Nanti kalau nggak corona lagi ke Jogja, gua ajak muter tuh ke ini. Iya. Tadi sempat searching di Instagram gitu, waktu pandemik awal itu pernah bikin charity. Waktu itu apa sih yang dikerjain sih? Bukan charity ya, kalau charity kan lebih ke ini, kalau itu lebih ke gini Pak. Waktu itu kan memang kita lihat teman-teman medis ini kan kayaknya udah kerja berat, kerja capek. Nah, kita sebagai tukang masak kan nggak kita sebenarnya terdampak juga, karena biasa job demo kan harus berhenti ya, event. Gue juga save event kan. Nah, itu kan sebenarnya otomatis sebulan tuh sempat vakum, nggak ngapa-ngapain. Tapi bagaimana caranya kita harus tetap bangkit, tetap berjuang. Nah, salah satunya akhirnya di sini juga jadi production nih kita di 44. Biasanya kan cuman kelas, kita bikin produk-produk juga. Nah, dari situ gue menyisihkan beberapa produk dikirim ke beberapa rumah sakit buat charity. Gitu. Jadi gak banyak sih. Iya. Coba paling tidak kan kita berkontribusi ya buat rekan-rekan yang berjuang gitu untuk ya di masa susah ini. Iya. Gitu. Nah, boleh cerita sedikit dong, itu background 44 itu apa sih? Wih, ya. 44 itu apa? 44 ini baking studio. Kita nyebutnya baking studio karena kalau bilangnya lembaga, kita belum lembaga yang
bersertifikasi. Cuman gue kan seneng ngajar dan seneng ini ya berbagi ilmu dan mencari nafkah. sambil menyelami. Nah, kalau daily basis sih di sini kita ada kelas online, ada kelas. Kelasnya tuh ada 2 macam, ada yang private sama kelas reguler. Kalau yang sudah berjalan, ini nih kita bicara di luar corona ya. Itu ada 2 kelas itu, ada online lagi, ada yang reguler, privat itu biasanya by appointment. Itu benar biasanya ditujukan ke orang-orang yang benar-benar mau memperdalam ilmu pastry bakery mereka, yang nantinya at the end mereka pengen jadi entrepreneur. Nah, salah satu wadah atau tempat buat itu tuh di sini. Gitu. Yang satu kelas reguler. Kalau kelas reguler sih ngikutin tren biasanya. Oh, kayak ini trennya lagi apa ya, dalgona cake ya. Kita bikin dalgona cake. Korean garlic ya, bikin kayak gitu-gitu sih. Kayak gitu. Jadi ada dua macam ya. Ada private sama ada regular kelas gitu. Oke, keren juga nih. Mantap nih Ibu ini satu nih. Enggak lah, masih terus belajar kok, Pak. Sahabat dapur tuh, kalau ada yang mau belajar gitu untuk pastry atau bakery, bisa hubungin Chef nih. Nanti linknya ada di bawah di deskripsi. Bisa kontak-kontak kalau misalnya mungkin mau ada yang belajar mengenai pastry atau bakery. Ya Chef, siap aja ya? Siap, anytime. Walaupun yang jauh pun bisa. Kemarin nih sebelum mau closing, pengalaman ada temen di Kanada, dia kan lockdown lah, apalah. Dia ikut kelas online yang potato donat ya, donat kentang. Itu di guidance dari Jogja bisa. Terus dia akhirnya dijual ke sekitar ini nih. Sekitar tempat tinggalnya dia ya? Di neighborhoodnya dia gitu. Jadi mantap. Sekarang teknologi kan udah canggih, jadi nggak perlu datang ke sini, karena kalau konsep video di kelas kita kan sedetail mungkin lah, jadi bisa lah ini. Gitu. Mengikuti. Nah, gue lihat di Facebook nih, bikin kafe sekarang atau apa tuh? Kayaknya seru juga tuh tempatnya, istilahnya cozy lah ya, Pak. Enak kayak kalau buat kalau itu kerjaan sih, konsultan. Jadi konsultan juga ya? Bantu-bantu, dia punya tempat yang etnik, terus seneng cooking dan baking, akhirnya kita kolaborasi sih Pak. Jadi sifatnya lebih ke ini aja, profit share. Profit share. Oke. Bagus. Nama tempatnya apa sih? Tiga rupa. Jadul. Oke. Sahabat dapur. Sahabat dapur kalau ke Jogja mampir ke Tiga Rupa. Tempatnya tempat ngopi ya? Tempat ngopi tapi makanannya juga homemade semua. Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau istilahnya consulting gitu buat bikin pastry shop atau apa segala macam, bisa ya ngebantu ya? Bisa. Kita one stop shopping. Semuanya diajar ya. Semua diajar. Oke, Chef. Terakhir nih, boleh nggak kasih tips sedikit buat adik-adik kita atau rekan-rekan kita yang mau belajar pastry gitu? Tipsnya apa sih? Tipsnya ya. Kalau dari saya pribadi, tipsnya cuman nitip ke teman-teman terutama yang masih muda-muda, gue udah tua nih. Belajar nggak cuma pastry bakery lah ya, masakan pun juga nggak ada yang instan ya. Kita ibarat jalan tuh kita pakai tangga. Nah, yang terjadi sekarang tuh masih banyak anak-anak sekarang tuh pengennya instan. Nah, maksudnya namanya belajar harus melalui proses. Nggak bisa langsung jadi tetap belajar, banyak belajar, lebih sering literasi juga, cari tahu, misalkan baca tentang, kalau
kita bicara pastry bakery ya lu harus tahu bahan baku, terus kalau di tempat ya harus tahu aja menempatkan diri, kalau di pinggiran ya harus produknya mungkin lebih ekonomis, kalau dia di agak elit baru dia yang lebih tahu lah mapping atau apapun lah kayak gitu. Oke, jadi intinya pertama tetap belajar gitu, tetap belajar, fokus, tetap humble, betul. Harus humble. karena kita harus masuk ke semua lingkungan ya, bukan semua cuma semua lingkungan. Ya. Gitu. Chef, terima kasih banyak waktunya. Udah mau ngobrol-ngobrol, mau sharing informasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh chef ini bisa ditangkap oleh teman-teman untuk sebagai motivasi. Kalau dia mau masuk jadi chef, dia harus pilih mau seperti apa. Jangan ragu-ragu di tengah jalan, akhirnya berhenti. Karena sekarang orang ngelihatnya adalah, oh di TV chef tuh seperti ini loh, keren loh kayak begini. Tapi dia nggak tahu di belakangnya seperti apa, pendidikannya seperti apa. Perjuangannya mereka nggak tahu. Pengennya instan sih. Nggak bisa juga kan kalau instan. Iya, betul. Terima kasih Chef atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Nanti kapan kita ketemuan, kita ngopi-ngopi sambil ngobrol-ngobrol. Amin, ditunggu after corona lah. Kita ngopi-ngopi di Jogja. Iya, biar ngobrolnya lebih panjang ya. Biar lebih panjang, kayaknya 1 jam kurang nih. Oke, Chef, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Sama-sama, Chef Zalman. Salam buat rekan-rekan semua di sana. Oke. Ya, mudah-mudahan ini nanti disampaikan selalu gitu, dan kita bisa kumpul lagi rame-rame sama yang lain. Gitu. Amin. Terima kasih, Chef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. See you. Bye bye. See you when I see you. Bye.